Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Andin's Kitchen. Kali ini aku mau share resep palu basah. Palu basah ini adalah salah satu makanan khas Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Rasanya sedap banget. Kuahnya gurih dengan daging yang empuk. Aroma kelapa parut sangrai juga sangat khas dan membuat nafsu makan jadi meningkat. Mau tahu gimana cara buatnya? Yuk nonton videonya! Sebelum mulai masak, siapkan beberapa bahan ini. Yang pertama, bumbu halus. Bumbu halus ini terdiri dari beberapa bahan berikut ya. Kemudian, ada bumbu daun, yaitu 10 cm lengkuas digeprek, 10 cm jahe digeprek, dan 3 batang serai digeprek. Siapkan juga 1 sendok makan mata asam jawa kupas yang dilarutkan dengan 3 sendok makan air yang diremas-remas dan dibuang bijinya. Ada juga pelengkap wajib, yaitu kelapa parut sangrai yang dibuat dengan cara mencampur 2,5 sendok makan kelapa parut sangrai dan 1,5 sendok makan ketumbar bubuk sangrai. Terakhir, ini bahan utamanya, daging sapi yang sudah dipresto 45 menit hingga empuk, dan kaldunya jangan dibuang ya. Sekarang kita akan mulai dulu menumis bumbu palu basah. Ini dia bumbu halus palu basah. Ada 13 siung bawang merah, 8 siung bawang putih, cabai merah keriting sesuai selera, tapi di sini aku nggak pakai cabai. Terus setengah sendok teh kayu manis bubuk, 12 butir cengkeh, setengah sendok teh jinten bubuk, 1 sendok makan ketumbar bubuk, seperempat sendok teh pala bubuk, 6 sendok makan kelapa parut sangrai, dan setengah sendok teh kunyit bubuk. Artinya kalau teman-teman mau bikin palu basah, perlu disiapkan kelapa parut sangrai. Teman-teman bisa beli kelapa parut yang sedang-sedang aja, nggak terlalu tua juga nggak terlalu muda, kemudian disangrai sampai kecoklatan. Kemudian teman-teman juga harus menyangrai ketumbar bubuk, dan ketumbar bubuknya itu selain untuk bumbu halus juga untuk topping. Nah, yang untuk toppingnya itulah yang disangrai. Kalau yang untuk bumbu halus sih ketumbar bubuknya cukup di blender aja. Nah, kalau yang untuk di bumbu halus ini ketumbar bubuknya cukup di blender jadi satu aja, dihaluskan jadi satu. Tapi kalau untuk yang topping ketumbar bubuknya itu perlu disangrai ya. Kita tumis sampai harum dan matang. Ini pakai minyaknya agak banyak ya teman-teman, supaya nggak cepet hangus. Nah, kita masukkan juga bumbu daunnya. Di sini ada 3 batang serai yang sudah dimemarkan. Kemudian ada 10 cm jahe yang sudah aku memarkan. Ini jahenya nggak aku kupas, tapi aku sikat, aku cuci bersih, aku sikat. Kalau teman-teman mau dikupas pun nggak masalah, nggak usah disikat. Ini juga lengkuas ada 10 cm dan ini sudah aku sikat. Ini baunya udah matang, bisa kita matikan apinya. Kita masukin ke panci berisi daging. Ya. Ini panci berisi dagingnya. Ini tadi air yang ada di sini air sisa presto aja ya. Terus mau ditambahin airnya. Airnya kita tambahin sesuai selera. Di sini aku ada 1 liter air, tapi nanti seandainya kurang mau aku tambahin lagi. Soalnya palu basah ini yang enak itu kuahnya.
seger banget. Nah, kita bisa langsung tuang aja bumbu yang udah ditumis. Tuang. Ini airnya mau aku tambah lagi. Di sini aku ada 1 liter air lagi. Ya. Jadi 2 liter air yang aku pakai, aku masukin ke sini. Ini adalah larutan asam jawa. Jadi ini 1 sendok makan biji asam jawa, mata asam jawa. Ada 1 sendok makan mata asam jawa. Aku larutkan dengan 3 sendok makan air. Lalu aku remas-remas, diperas, dibuang bijinya. Masukin. Di sini ada 1 sendok teh gula merah sisir. Kita masukin kaldu bubuk sesuai selera aja, teman-teman. Kita juga masukin garam sesuai selera aja. Sebagai pelengkap makanan berkuah gini, paling seger kalau ditemenin sambal. Ini aku buat sambal rawit tumis. Caranya mudah. Cukup rebus 3 genggam cabai rawit dan 2 siung bawang putih. Sisihkan air rebusannya karena akan dipakai saat tumis nanti. Kemudian, blender cabai dan bawang putih hingga halus. Tumis hasil blenderan dengan minyak yang agak banyak. Tambahkan sedikit sisa air rebusan cabai. Masak hingga mengeluarkan minyak dan air belum kering. Sekarang waktunya plating. Nah, palu basah itu biasanya kalau kita makan di warung-warung palu basah, penyajiannya menggunakan mangkok yang kecil seperti ini. Tapi mangkok ini pun masih tergolong mangkok yang besar. Kayak palu basah itu mangkoknya kayak mangkok soto kudus gitu ya. Nah, kita mau plating dulu. Di sini juga udah aku siapin pelengkapnya. Bawang goreng, daun bawang iris, sama jeruk nipis. Jadi kalau kita masyarakat Sulawesi itu suka makanan yang rasanya pedas dan asam, kecut dan pedis. Nih ya, kita pelengkapnya taruh sini. Sini deh. Sementara aku akan menyajikan perubasanya. Kita bisa taruh bubuk ketumbar dan kelapa bubuknya di sini, kelapa gongsengnya, ketumbar gongseng dan kelapa gongsengnya terus itu. Kemudian kita juga bisa taruh di sini bawang gorengnya. Wow, sedap banget. Lalu jeruk nipisnya. Daun bawangnya. Wow. Nyamannya. Dah. Palu basah siap disajikan.